Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Satu ibadah yang terus kita lakukan meskipun secara online, tapi biarlah terus kita menikmati hadirat Tuhan. Tadi ada sebuah pujian yang luar biasa lewat setiap kita memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah segala pujian penyembahan kita menjadi kemuliaan dan keagungan Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mau terus ingatkan bahwa pandemi ini belumlah berakhir, biarlah kita mau terus nantiasa menjaga setiap kehidupan kita dengan kita mentaati protokol kesehatan, dan juga kita dengan kita banyak diam di rumah, kita percaya kita bisa lebih banyak lagi untuk bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan yang luar biasa, dan juga membangun mesbah doa keluarga bersama dengan keluarga-keluarga yang kita kasih yang ada di rumah Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita terus tingkatkan iman rohani kita. Kita percaya bahwa pandemi ini bukan jadi satu halangan buat kita untuk kita mengalami kehidupan rohani yang lebih baik lagi dan lebih intim lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini di dalam pertemuan ibadah kita hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang bertemakan, saya beri tema yaitu menang karena Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan, dimulai dari ayat yang ke-54, dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu ayat firman Tuhan yang diperenungan kita di ibadah kita hari ini, dengan tema khotbah hari ini yaitu tentang menang karena Kristus. Nah, penekanan saya terutama ada di dalam ayat yang ke-57. Saya akan bacakan kembali, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu kemenangan yang karena Kristus yang diberikan buat kita, ya. Jadi bukan kemenangan karena usaha kita, bukan kemenangan karena hebatnya kita, tapi kemenangan karena Kristus yang telah memberikannya kepada kita, ya. Yesus sangat mengasihi jemaatnya, ya. Kita semua adalah jemaat-jemaatnya Tuhan. Dan oleh karena itu Yesus rela memberikan segala-galanya bagi kita jemaatnya Tuhan, ya. Dan Yesus telah mengalahkan maut saat Yesus bangkit dari kematian, dan Yesus yang pertama kali mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Itulah yang disebut dengan Yesus yang sulung, mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, ya. Yang pertama kali mengenakan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus. Disebut dengan Tuhan Yesus adalah yang sulung mengenakan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita jemaatnya, kita juga akan mengalami hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus alami, yaitu kita akan mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan saat kita meninggal, ya, saat kita meninggal dunia. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita untuk sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan percaya di hati kita bahwa Yesus telah menebus dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, ya. Dengan demikian maka kita akan bisa mengalami kehidupan yang kekal. Tapi untuk orang-orang yang menolak Yesus, maka dipastikan dia akan mengalami binasa atau ditelan maut, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan saya hari ini mau saya sampaikan yaitu bagaimana kita tahu bahwa ada 3 hal kemenangan yang Tuhan Yesus
sudah berikan buat kita, ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik, ada 3 hal kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Yang pertama adalah menang atas dosa. Ya. Menang atas dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, luar biasa ya. Jadi Yesus Kristus Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita atas dosa. Artinya Dia sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Ya, artinya kita hanya tinggal cukup mengaku, kalau begitu kita melakukan dosa, kita hanya cukup tinggal untuk mengaku kepada Yesus Kristus Tuhan akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Maka dengan demikian Tuhan Yesus akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan-kejahatan kita. Ya, jadi kita tidak perlu lagi melakukan seperti ritual yang dilakukan oleh mereka yang hidup dalam perjanjian lama, ya, yaitu di mana setiap kali mereka bikin dosa, mereka harus melakukan potong merpati, potong kambing atau potong domba, potong sapi, ya. Kalau dosanya kecil, potong merpati. Kalau dosanya gede, potong domba. Kalau dosanya lebih gede lagi, potong sapi, ya. Jadi setiap kali bikin dosa melakukan ritual itu, ya. Kalau dosanya sehari lakukannya 7 kali, dia harus melakukan persembahan sebanyak 7 kali, ya. Betapa merepotkan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita mesti harus seperti itu, ya. Nah, itulah yang membuat Yesus menanggung segala dosa kita. Makanya kita tidak perlu lagi untuk melakukan ritual-ritual seperti di perjanjian lama itu, ya. Kita cukup mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan-kejahatan kita, ya. Ini disebut dengan anugerah Bapak Ibu buat kita semua, ya. Anugerah yaitu anugerah keselamatan bagi kita. Artinya anugerah ini diberikan kepada kita orang-orang yang tidak layak menerimanya, ya. Anugerah ini adalah pemberian secara secara free, secara gratis Bapak Ibu, tidak perlu usaha apa-apa dari kita. Dan pemberian ini adalah pemberian yang sesungguhnya pemberian yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan buat kita, ya. Makanya kita bisa menang atas dosa karena Yesus sudah lebih dulu menanggung segala dosa-dosa dan kejahatan kita di kayu salib. Dia telah tanggung semuanya. Oleh karena itu, kita kalau berbuat dosa, kita hanya cukup mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan-kejahatan kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, ya. Artinya Yesus memberikan kemenangan yang pertama, yaitu menang atas dosa. Nah, jelas Bapak Ibu, ya. Jadi kita udah menang atas dosa, ya. Kita harus yakin dan percaya waktu kita mengaku di hadapan Tuhan Yesus, maka Dia sudah mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 tadi. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan, yang kedua adalah kepada kita, yaitu menang atas maut. Nah, menang atas maut ini kita baca tadi ayat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 dan 55. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, artinya di sini kita diberikan kemenangan atas maut karena Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Artinya sungguh bahwa Tuhan telah mengalahkan maut, dan orang yang percaya kepada Yesus maka dia bisa menang atas maut juga, ya.
Karena Yesus telah melakukan segala-galanya untuk kita, ya. Jadi jelas Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, ya. Dikatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Udah nggak ada lagi, nggak bisa ngalahin. Yesus sudah kalahkan maut itu. Dengan dia bangkit pada hari ketiga dan semua maut dikalahkan. Dia menang dan dia memberikan kemenangannya bagi kita, yaitu menang atas maut. Bukan hanya menang atas dosa saja, tapi juga menang atas maut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang tiga hal kemenangan yang ketiga yang Tuhan telah berikan buat kita, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu menang atas kehidupan. Ya, nah, menang atas kehidupan ini. Di mana bahwa bagi kita orang-orang percaya kepada Yesus yang menang atas kehidupan kita selama tinggal di dunia ini, artinya kita berhasil mempertahankan iman kita terus berhasil dengan setia dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kita tetap melayani Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kita tetap kita menginjil dan memuridkan. Nah, ini orang-orang yang menang atas kehidupan Bapak Ibu. Artinya dia tidak pernah menolak Yesus, ya. Artinya dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya seperti ini bahwa dia telah diberikan Tuhan yaitu kemenangan atas kehidupan, ya. Dan Yesus sudah berikan buat kita untuk bisa menang atas kehidupan ini. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Itu yang membuat kita bisa menang atas kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui jemaat yang dikasihi Tuhan, menang atas kehidupan itu bukan hanya menang atas kehidupan di dunia, tapi juga yang penting adalah menang juga atas kehidupan di setelah kita meninggalkan dunia ini, ya. Yaitu di mana kita akan dijadikan sebagai raja-raja, ya, yang memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan di kerajaan 1000 tahun nanti Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di mana Yesus sebagai raja segala rajanya, yaitu kepala pemerintahan atas kerajaan 1000 tahun, dan kita adalah raja-rajanya, ya, yang di bawah pemerintahan Yesus Kristus Tuhan, ya. Dan kita tahu bahwa hidup kita ini adalah kalau kita menang atas kehidupan ini, artinya kita itu dijadikan sebagai raja-raja, ya. Bukan anak raja Bapak Ibu, ya. Kalau dulu kita dengar ada lagu, "Aku anak raja, engkau anak raja." Saya dulu paling keras kalau nyanyi lagu ini, kenceng-kenceng karena saya bangga sebagai anak raja. Ternyata salah, saya malu dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ternyata kalau anak raja itu nggak bisa memerintah Bapak Ibu. Mana ada anak raja memerintah, betul? Hanya raja yang bisa memerintah. Nah, jadi makanya status kita ini adalah raja, bukan anak raja. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, ya. Kamu itu adalah raja, bukan anak raja. Amin. Karena raja itu bisa memerintah. Kalau anak raja nggak bisa memerintah Bapak Ibu. Ayo mau milih mana, jadi anak raja atau raja? Ya, kita ini raja. Amin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti waktu kerajaan 1000 tahun Tuhan akan datang ke bumi ini untuk memerintah bersama kita, yaitu di mana Yesus raja segala rajanya dan kita adalah raja-rajanya, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian perlu ketahui bahwa kita sebagai raja-raja yang memerintah di kerajaan 1000 tahun nanti, kita ditentukan sesuai dengan wilayahnya, ditentukan sesuai dengan mahkota yang kita terima, ya. Kalau kita mahkotanya cuma satu, ya mungkin sebagai raja untuk wilayah yang lebih kecil, ya. Tapi kalau kita bisa sampai terima mahkota ada 5, maka kita bisa memerintah untuk wilayah yang lebih luas lagi Bapak Ibu, ya. Kita kenal dalam 5 mahkota Bapak Ibu di dalam firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab ini, ya, yang kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, ya. Ya, kita akan singgung sedikit tentang mahkota Bapak Ibu, ya. Sebagai penentuan kita nanti menjadi raja-raja di kerajaan 1000 tahun itu wilayahnya ditentukan dari luas wilayahnya ditentukan dari mahkota yang kita terima. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 10, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, begini puji firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tatah pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini
adalah pengadilan Kristus ini adalah untuk mengadili orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi bukan untuk menentukan orang itu selamat atau tidak selamat. Makanya ini pengadilan Kristus ini adalah untuk menentukan pemberian mahkota, upah buat orang-orang yang sudah diselamatkan, ya. Dan pemberian upah atau mahkota ini layak kita terima untuk orang-orang yang memang layak menerimanya, ya. Beda dengan anugerah. Kalau anugerah itu adalah pemberian yang diberikan kepada kita untuk orang yang tidak layak menerimanya. Tapi kalau mahkota adalah pemberian yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk mereka yang layak menerimanya, ya. Jadi boleh dibilang ini adalah upah, ya, atau mahkota, ya. Dan kita mendapatkan mahkota ini ada 5, saya akan singgung sedikit tentang mahkota ini ada 5, yaitu pertama mahkota abadi, orang yang hidupnya suci. Konon mahkota ini adalah mahkota yang paling sulit didapat orang Kristen, ya. Karena udah gak kudus sedikit, berarti nggak dapat nih mahkota ini, ya. Mahkota suci, mahkota abadi. Ya, mahkota abadi itu untuk orang yang hidupnya suci. Yang kedua adalah mahkota kemegahan. Ya, mahkota abadi atau ini buat orang yang suci. Ada dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25, ya. Kemudian yang kedua mahkota kemegahan itu diberikan kepada orang yang menginjil. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Kemudian yang ketiga adalah mahkota kebenaran. Nah, ini mahkota diberikan kepada orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. 2 Timotius 4 ayat 8. Nah, ini konon adalah mahkota yang paling mudah didapat orang. Karena begitu orang merindukan kedatangan Tuhan, maka dia pasti dapat mahkota ini. Ya, minimal dapat 1 nih mahkota ini. Ya, mahkota yang paling mudah kita dapatkan, yaitu merindukan kedatangan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Kemudian mahkota yang keempat yaitu mahkota kehidupan, setia melayani. Yakobus 1 ayat 12. Kemudian mahkota yang kelima yaitu kemuliaan, mahkota kemuliaan. Nah, mahkota ini diberikan kepada gembala sidang atau gembala-gembala yang menggembalakan jemaat atau menggembalakan komsel, menggembalakan oikos, menggembalakan persekutuan, ya. Ini dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, ya. Jadi itulah 5 mahkota yang diberikan kepada orang percaya yang memang layak menerimanya atau mendapat upahnya, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, menang atas kehidupan ini kita mendapatkan upah, Bapak Ibu, ya. Dan dari 3 hal kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan tadi, yaitu menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kehidupan, ya, yang pada akhirnya mendapatkan mahkota. Dengan kita melihat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu pengharapan yang besar buat kita. Ya, jemaat Tuhan yang sekarang lagi hidup dalam dunia ini, supaya kita tahu ada pengharapan yang hebat dan luar biasa, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat di ayat yang ke-58, ya, 1 Korintus. Tadi di ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ya. Dikatakan di sini karena itu, ya. Nah, dimulai dengan karena itu, artinya karena hal-hal yang di atas Bapak Ibu. Nanti kita udah bahas, yaitu menang atas dosa, menang atas maut, dan menang atas kehidupan, ya. Karena itu ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita tahu ada 3 kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus berdirilah teguh. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan apa? Berdirilah teguh. Artinya apa Bapak Ibu? Harus tahan uji. Ya, ingat Allah itu memberikan ujian, bukan pencobaan. Kalau iblis memberikan pencobaan. Tapi kalau Allah memberikan ujian, supaya tujuannya apa? Supaya kita naik kelas. Sama kayak orang sekolah dikasih ujian supaya apa? Naik kelas. Bukan malah turun kelas. Ya kan? Nah, kalau iblis ngasih pencobaan supaya apa? Supaya kita hancur hidupnya. Makanya Allah tidak pernah memberikan pencobaan. Allah selalu memberikan ujian supaya kita naik kelas. Amin? Kasih tahu sebelah kiri kanannya. Mau ujian atau cobaan? Ya. Enggak dua-duanya, oh enggak bisa Bapak Ibu. Pilih salah satu, harus pilih salah satu ya. Enggak bisa dua-duanya, enggak mau.
Ya, harus salah satu. Kita harus percaya bahwa saat kita diuji oleh Tuhan itu artinya Tuhan sangat sayang sama kita. Karena Tuhan ingin kita naik kelas. Amin. Ya, setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Naik kelas, tahan uji, berdiri teguh. Ya. Itu artinya kita tahan uji. Ya, tahan banting. Ya kan? Supaya kita naik kelas. Yang kedua, kalau kita udah tahu kemenangan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah jangan goyah. Ya, artinya apa? Harus kuat imannya. Harus kuat imannya, jangan goyah. Jangan sampai kita menolak Yesus, ya. Mungkin kita awalnya menerima Yesus, tapi karena pengaruh dari pergaulan kita, akhirnya malah kita menolak Yesus. Ya. Kita nggak jadi Kristen lagi, malah kita pindah kepada ajaran-ajaran yang lain atau ajaran-ajaran di dunia ini. Nah, inilah yang membuat kita nggak bisa kuat iman kita. Ya, jangan goyah, harus kuat imannya. Pertahankan terus sampai akhir hidup kita tetap menerima Yesus sehingga hidupmu akan menerima hidup yang kekal, Bapak Ibu. Ya tadi itu, aku akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, sebelum kerajaan 1000 tahun ada, akan ada masa aniaya, Bapak Ibu. Dan sebelum masa aniaya, kita jemaat Tuhan, gerejanya akan diangkat oleh Tuhan, yaitu disebut dengan rapture. Ya, jadi rapture duluan, setelah itu baru terjadi masa tribulasi, masa di mana antikris mulai muncul, Bapak Ibu. Antikris itu adalah manusia, hanya satu orang, ya, tapi pengikutnya banyak, ya. Pengikutnya ada banyak. Ada juga nabi-nabi palsu, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Ada juga setan yang akan tinggal, yang akan merusak dunia ini di masa tribulasi selama 7 tahun setelah rapture. Tapi puji Tuhan, kita semua diangkat lebih dulu sebelum masa aniaya itu tiba. Nah, setelah masa aniaya berakhir, barulah masuk kerajaan 1000 tahun. Ya, di situ kita turun lagi bersama Tuhan Yesus untuk memerintah kerajaan 1000 tahun selama 1000 tahun lamanya. Ya, kerajaan damai. Kita sebagai raja-raja dan Tuhan Yesus sebagai raja segala raja. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau ingatkan yang ketiga, yaitu setelah kita tahu 3 kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan buat kita, apa yang kita lakukan? Yang ketiga adalah giatlah selalu dalam pelayanan. Ya, di ayat 58 dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya, dalam pelayanan. Harus giat, Bapak Ibu, jangan malas-malesan, ya. Jangan buang-buang waktu hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi semakin giatlah, meskipun lagi pandemi, lagi online begini, orang susah pelayanan yang seperti zaman sebelum pandemi, gak apa-apa. Jangan jadi halangan. Harus berusaha untuk memberanikan diri, berusaha untuk menerobos semuanya itu. Yang penting tetap pelayanan. Sekecil apapun pelayanan kita, itu Tuhan hargai. Ya, itu artinya Bapak Ibu saudara sekalian mengerti bahwa kemenangan yang Tuhan berikan, 3 kemenangan tadi adalah membuat Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu punya tujuan untuk supaya mempertahankan kemenangan itu bisa terus ada dengan kita giat selalu dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Yesus Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, jadi jangan demikian Bapak Ibu. Di ayat 58 bagian yang terakhir dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu ini tidak akan sia-sia. Ya. Artinya semua yang kita lakukan ini Bapak Ibu dengan berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pelayanan. Itu menunjukkan bahwa jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang mengasihi kita dengan luar biasa sampai dia memperhatikan secara detail kehidupan kita. Bahkan dia menyiapkan hidup untuk kita di masa-masa yang akan datang dan sampai pada kekekalan nanti. Dia udah siapkan semuanya Bapak Ibu. Jadi hidup kita nggak hanya berakhir di dunia ini saja. Tapi hidup kita nanti akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, dengan ibu kotanya adalah Yerusalem yang baru. Luar biasa sekali Tuhan merancangkan kehidupan kita ini. Jadi nggak cuma selesai sampai ini aja. Sampai di sini saja. Tapi Tuhan merancangkan sampai kepada kekekalan nanti Bapak Ibu. Oleh karena itu beritakanlah kabar baik ini Bapak Ibu. Kabar pengharapan ini ke banyak orang. Supaya banyak orang diselamatkan dan dikuatkan imannya selama masih tinggal di dalam dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian,
yang diberkati Tuhan, yang mengalami pencerahan dari firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, biar Bapak Ibu begitu antusias menerima kabar baik ini, Bapak Ibu bagikan ya ke banyak orang supaya orang-orang Kristen, orang-orang yang dalam Kristus yang hidupnya sekarang mungkin dalam tanda kutip mereka menderita, ya mereka mungkin merasa sengsara, mereka mungkin merasa ngalami banyak tekanan-tekanan. Hiburkanlah dengan firman Tuhan ini supaya mereka dikuatkan kembali sehingga mereka bisa berdiri teguh, tahan uji, tidak goyah, ya kuat imannya dan giat selalu dalam pelayanan. Maka ini akan menolong mereka semua Bapak Ibu untuk mereka mengalami kehidupan yang antusias kembali di hari yang ke depan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau telah berfirman buat kami. Dan kami percaya Tuhan biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Menjadi pengharapan yang penting Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Di masa-masa di mana Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Lewat firman-Mu hari ini kami sungguh mengalami Tuhan. Sehingga kami melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami telah mempersiapkan hari-hari kami selama tinggal di dunia ini. Bahkan sampai nanti kami setelah meninggalkan dunia ini, Engkau telah menyediakan satu rencana yang luar biasa untuk kehidupan kekal kami nanti. Yang tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi nanti sampai di hari kekekalan nanti, bahkan sampai di langit bumi yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah ini menjadi kekuatan, antusias untuk kami mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan penuh pengharapan yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan pasti akan memberkati setiap kami, menyertai kami, bahkan sampai akhir hidup kami, Kau terus menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dan berikan mereka semua pencerahan firman-Mu ini yang menguatkan dan meneguhkan kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak goyah, mereka terus teguh iman mereka, bahkan mereka terus giat dalam mengemban pelayanan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.